Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita melihat dua Tawarik pasal 31 yang disampaikan oleh Pastor Tim. Ini menerangkan tentang Raja Hizkia yang ketiga. Raja Hizkia dalam sejarah Israel merupakan raja yang baik secara rohani. Dalam kerajaannya mengadamkan kebangkitan rohani, dan sejarah menerangkan satu kebangkitan rohani dalam bagian yang ketiga. Dan di sini pembangunan ini merupakan satu kebangkitan yang besar. Kemarin disampaikan Raja Hizkia membawa para kerajaan selatan untuk merayakan hari raya. Demikian juga dia menuliskan surat kepada Israel Utara untuk bersama merayakan, dan sehingga kerajaan utara mereka pun mengalami pemulihan sebab mereka telah lama tidak merayakan hari raya Paskah. Merayakan selama 7 hari merasa tidak cukup, ditambah lagi 7 hari. Dalam gereja kita menyebut satu nyala dari sumbernya dari kebangkitan rohani. Baik saya merasa baik merayakan hari raya ibadah, mereka berpesta di situ merupakan hal yang sangat mengembirakan. Kita bayangkan kita seperti ke KKR, dengan semarak di kebangkitan kebangunan rohani kita bersama dengan gembira bersorak. Dan di sini selesai sudah dari hari perayaan raya ini, dan di ayat mengatakan masing-masing pulang ke tempat ke kota mereka. Tetapi apakah pemulihan kerohani sampai di sini? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita terus bisa menyalakan kebangkitan rohani ini, bukan hanya di hari-hari raya seperti pada di hari raya kebangkitan kebangunan rohani saja kita mengalami pemulihan. Dan di hari ini dengan tema saya berikan kunci untuk kebangkitan rohani, yaitu persembahan segenap seluruhnya. Saya melihat Raja Hizkia bukan hanya beberapa hari untuk kebangkitan rohani, dan Raja Hizkia memberikan semangat bagi kita untuk memberikan persembahan atau sumbangan merupakan hal yang rutin. Persembahan setiap hari harus diberikan, dan sumbangan yaitu di waktu kamu hasil panen memberikan 1/10. Di sini kita sedikit memikirkan bahwa memberikan persembahan merupakan pemulihan. Kita sering mengira bahwa jumlah persembahan yang banyak merupakan pemulihan kebangkitan rohani. Ini merupakan kebenaran, tapi persembahan merupakan untuk membuatkan tubuh rohani kita, yaitu iman kita terhadap penyediaan Allah, semakin kuat. Dan ini sesuai dengan kebenaran Allah untuk dikerjakan. Dan di pasal ini, di bagian akhir, kita melihat Alkitab menerangkan Hizkia dalam setiap usaha dimulailah dengan pelayanan terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah. Ia mencari Allah, semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil.
Saya merasa bukan hanya Hizkia pentingnya merayakan hari raya. Dia melihat dalam mengikuti Allah, orang-orang pada sehari-harinya bagaimana untuk menyembah Allah itu sangat penting, dan juga sangat pentingnya sebab dia tidak mau hanya kebangkitan rohani hanya waktu beberapa hari bersama menyembah Tuhan, segenap hati menyembah Tuhan, tetapi kebangkitan rohani harus terjadi di setiap hari. Dan kuncinya yaitu persembahan. Saya bagi dalam 3 bagian terlebih dahulu, ayat 1 sampai dengan 8 bagian pertama, dan kata pertama yaitu kata pembuka. Ayat 1 sampai 4 saya berikan tema kecil yaitu mempersembahkan diri sendiri. Di ayat pertama dikatakan, setelah akhirnya perayaan, dikatakan setelah semua itu diakhiri, seluruh orang Israel hadir pergi ke kota-kota Yehuda, lalu meremukkan segala tugu berhala, menghancurkan segala tiang berhala, dan merobohkan segala bukit pengorbanan dan mezbah di seluruh Yehuda dan Benyamin, juga di Efraim dan di Manasye, sampai musnahlah semuanya. Kemudian pulanglah seluruh orang Israel ke kota-kotanya, ke miliknya masing-masing. Ini membuahkan satu pemulihan rohani setelah kebangkitan rohani. Kini masa lalu kita melihat bahwa raja-raja yang benar di mata Tuhan, tetapi di belakang ada tetapinya. Tetapi masih ada bukit pengorbanan, yaitu sebelumnya Allah merasa bahwa raja-raja yang sebelumnya mereka melakukan yang benar, tetapi mereka tidak memusnahkan bukit pengorbanan. Dan di sini Hizkia dia bisa menghancurkan, memusnahkan segala bukit pengorbanan, dan di sejarah belum terjadi, hanya dilakukan oleh Hizkia. Setelah mereka merayakan hari Paskah, mereka mengingatkan siapa yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Paskah adalah akhir dari 10 tulah setelah tulah kematian anak sulung. Orang mengalamkan ke hari Paskah. 10 tulah merupakan salah satu tindakan menghancurkan berhala-berhala. Waktu orang Mesir menyembah belalang, menyembah katak, semua ini Tuhan mengubah menjadikan satu bencana. Dan waktu orang Mesir menyembah dewa kesuburan, Tuhan membunuh anak sulung mereka. Dan perayaan hari Paskah ini agar semua orang tahu siapa itu Allah yang sejati. Keselamatan hanya dari Tuhan. Dan pada saat Hizkia mengalami Paskah dengan membawa banyak orang mengalami hari Paskah, Allah secara kerohanian merupakan satu pemulihan yang besar. Asal saya hanya menyembah Allah yang esa, Tuhanlah satu keselamatan saya. Saya tidak perlu menyembah berhala-berhala ini. Sehingga ayat pertama dilihat satu pemulihan yang sangat besar. Dan setelah seluruh orang Israel pulang ke kota-kota mereka, ke milik mereka masing-masing, bagaimana ini bisa terus dilakukan? Kebangkitan rohani ini merupakan yaitu kebangkitan setiap hari. Ada 2 kunci. Pertama ayat 1 sampai dengan 3 yaitu persembahan. Yang kedua ayat 4 sampai dengan 4, 6, 7, 8 yaitu persembahan. Ini merupakan satu perkumpulan
seperti cara merayakan hari raya. Menjadikan 2 persembahan. Ayat ketiga dikatakan kedua dikatakan Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan masing-masing bertugas menurut tugas jabatannya sebagai imam dan sebagai orang Lewi. Ayat ketiga dikatakan raja memberi sumbangan dari harta miliknya untuk korban bakaran. Bahkan dia memulihkan apa yang diterang di kitab imamat tentang korban-korban persembahan. Yaitu yang tertulis dalam Taurat Tuhan, yaitu kitab imamat ayat 1 sampai dengan ayat yang tertulis dalam pasal ke-9. Semua korban bakaran dibakar sampai habis, tidak ada sisa. Setiap hari harus berbuat demikian dan dilakukan pagi dan petang. Mewakili bahwa pengorbanan seseorang yang semuanya dan juga penebusan dosa dengan korban bakaran, dan salah satu yaitu penyembahan atau ibadah. Dengan Allah menggunakan tindakan pengorbanan persembahan ini agar dengan Allah ada hubungan. Dan dalam kitab imamat ditulis dengan jelas, kalau kamu tidak memiliki hubungan dengan Allah, kamu tidak bisa berbuat apa. Dan tujuan yang persembahan ini yaitu mendirikan hubungan antara manusia dengan Allah, dan ini tugas dari raja dan orang Lewi. Dan tugas dari para rakyat itu memberi persembahan atau memberi sumbangan. Di ayat 4 sampai 6 dikatakan mereka memberikan persepuluhan, dan dikatakan persepuluhan tujuannya yaitu ayat 4 dikatakan ia memerintah rakyat yaitu penduduk Yerusalem untuk memberi sumbangan menjadi bagian para imam orang-orang Lewi supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Yaitu para rakyat harus menjadi sumber penyediaan perekonomian para imam dan orang-orang Lewi agar mereka bisa segenap hati untuk melaksanakan Taurat Tuhan, melayani Tuhan. Ini adalah unsur dari persembahan dulu, baik sistem persembahan telah diputuskan, telah terputus, tetapi di zaman Hizkia kembali dipulihkan. Dan ayat di 6 dikatakan persembahan para rakyat menjadikan satu bertimbun-timbun. Bahkan di ayat 8 dikatakan raja dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, mereka memuji Tuhan. Dalam kebenaran Alkitab memberitahu kita persembahan yaitu untuk menyediakan orang-orang Lewi yang melayani para imam dan orang Lewi yang melayani Tuhan, sebab mereka yaitu tugas melayani antara manusia dengan Allah. Mereka mempersembahkan korban persembahan agar hubungan antara manusia dengan Allah menjadi dekat, dan Allah ada pada manusia. Dan orang Lewi mereka tidak mempunyai upah. Mereka juga harus dengan mengandalkan persembahan para jemaat untuk kebutuhan mereka. Jadi pada rakyat mereka memberi agar para imam mempunyai jaminan
Dan di sini saya lihat pemulihan bisa diteruskan karena masing-masing memberikan persembahan. Dan sini dikatakan yaitu mempersembahkan diri sendiri, uangmu sendiri. Spesial dikatakan ini persepuluhan. Persembahan persepuluhan bagi orang Lesta merupakan tantangan iman. Mungkin kamu sendiri juga tidak cukup untuk dipakai, atau kamu sekarang tidak mempunyai pemasukan, tetapi persembahan persepuluhan yaitu mendirikan imanmu terhadap Allah, agar kamu mengalami penyediaan Allah. Dan saya merasa bukan hanya pemulihan ini diteruskan, bukan hanya memberikan sumbangan dan persembahan persepuluhan, tapi di gereja juga kamu bisa mempersembahkan waktumu dan bakatmu. Di dalam persembahan ini kamu bisa mengalami pemulihan pada saat waktumu, uangmu, bakatmu, waktu kamu persembahkan di kerajaan Allah. Kamu akan mengalami bagaimana Allah memakaimu, dan kamu akan mengalami pengaruh yang sangat luas, diperluas bagimu. Dan ini penerusan dalam pemulihan bukan hanya di dalam kebaktian kamu dinyalakan, di dalam kamu membawa anggota sel, dalam pelayananmu kamu bisa mengalami pemulihan ini. Jadi kita melihat persembahan ini bukan hanya orang Lewi dan juga para saudara-saudari yang di gereja. Dan di sini mengingatkan kita setiap orang, kalau kamu karena alasan tertentu kamu berhenti untuk membersihkan persembahan persepuluhan, saya memberikan semangat bagimu, kembalilah untuk mencari Allah, sebab pemulihan kehidupanmu ada hubungannya dengan persembahan persepuluhan, dan juga bisa mengoreksi hubunganmu dengan gereja. Dan memberi semangat bagimu di dalam persembahan. Kamu merasa ada pergumulan, kamu secara otomatis kamu bisa berbagi atau menceritakan kepada ketua selmu atau kepada rekan gereja. Tentu kami tidak akan mengatakan kamu sikapmu mengapa kamu tidak memberikan persembahan. Kami pun bisa memahami pergumulanmu dan kesusahanmu, dan juga beri kesempatan untuk digembalakan. Dan ini merupakan juga untuk mengalami kesempatan untuk mengalami pemulihan. Kemudian seterusnya kita lihat bagian berikutnya, ayat 9 sampai dengan 11. Kita melihat pemeliharaan orang Lewi, para imam terhadap bait suci. Di ayat 9 dikatakan, Hizkia menanyakan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu. Mereka harusnya menyampaikan tentang persembahan itu. Mereka harus memulai dengan pembendaharaan mereka dan mengundang bagian pembendaharaan untuk memelihara bagian persembahan ini. Di ayat 10 13 juga di situ ada nama-nama yang tertulis. Ayat 12 dikatakan, bahkan dengan setia mereka memberikan segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, persembahan kudus. Itu dibawa ke bendahara, menjadi di bilik-bilik rumah Tuhan. Di situ ada Konaya, seorang Lewi, mengawasi semuanya. Simei, saudaranya, orang yang kedua. Ini adalah persembahan pembendaharaan. Konaya dengan Semei yang mengawasinya. Dan kemudian 13 juga menyebut banyak nama orang. Mereka juga orang-orang yang ditunjuk untuk memelihara bait suci,
pemeliharaan mengawasi bait suci. Dan kita dilihat di situ ada orang-orang yang ada orang yang mengawasi pembendaharaan. Seperti kita di gereja ada bagian di dalam departemen tiring, kita juga ada bagian untuk pembendaharaan. Mereka adalah orang-orang yang kunci dari kebangkitan rohani. Mereka sebab untuk pekerjaan mengurusi tempat dan pembendaharaan diserahkan bagi mereka. Mungkin kita datang ke gereja merasa para pendeta seperti mereka kepala dari kereta. Ini memang benar, tapi yang diutamakan Allah yaitu orang-orang yang mengurus di bait suci, dan seringkali diulangi mengingatkan nama orang-orang ini. Jadi di sini kita melihat Allah sangat menghargai bagian yang untuk bagian pembendaharaan dan admin. Dan di dalam bagian juga banyak tenaga sukarelawan yang membantu kami, dan setiap minggu saya lewat dari ruang untuk menghitung persembahan. Saya lihat di situ banyak orang yang bersama menghitung persembahan, dan waktu mau dalam mengurusan di bait suci banyak orang yang mau dibenari, banyak orang yang menolong. Dan kebangkitan rohani soal keuangan juga harus ada pertumbuhan sehingga rumah Allah bisa terus menyediakan orang Lewi, sehingga kebangkitan rohani diteruskan, bisa terus menerus. Dan di pagi hari ini saya merasakan untuk renungan pagi di hari ini untuk menghormati yang mengurus bagian keuangan dan juga bagian admin, sebab kamu bisa memberikan para imam punya gaji. Ayat 16-17 dikatakan secara bahasa kantos tentang gaji. Terlebih saya melihat di ayat 18, bukan hanya penyediaan bagi para imam, dan juga di seluruh keluarganya juga sangat diperhatikan. Ayat 18 dikatakan menurut para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yaitu istri, anak-anak laki-laki dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Banyak karenanya anak para rekan gereja mereka juga bisa dipelihara di seluruh keluarga yang melayani itu bisa diawasi, dipelihara, dan lebih lagi dikatakan keperluan akan pendamping kita dan anak-anak juga bisa disediakan. Tadi dikatakan seorang saudari mengatakan menjadi orang Lewi sepertinya miskin, sangat menderita, dan juga saya punya murid ingin menjadi orang Lewi. Saya ingin belajar bagaimana untuk mengirit dan juga belajar mengelola uang, tetapi hari ini mengingatkan kita bahwa orang Lewi, para imam mereka juga ada penyediaan, bahkan anak istri mereka juga, dan bagi orang-orang yang mempersembahkan segenap hati
Tuhan, kalau dengan segenap hati kamu mempersembahkan dirimu, maka sekeluargamu juga dalam pemeliharaan Tuhan. Ini saya mengalami juga, sebab saya melihat ayah sangat mengutamakan orang-orang Lewi. Pada saat Hizkia membawa kebangkitan dalam kebangkitan, agar semua orang mempersembahkan dirinya sendiri, mempersembahkan persembahan, sehingga di zaman Hizkia kerajaan selatan penuh dengan pemulihan dengan kebangkitan. Persembahan merupakan iman. Persembahan juga mengatakan satu jalan pohon kehidupan. Pada saat kamu mengambil keputusan, kamu tidak menyediakan bagi dirimu sendiri. Pada saat seluruhnya kamu mempersembahkan, itulah persembahan, itulah kepemulihan atau kebangkitan rohani. Tadi dikatakan tentang persembahan persepuluhan. Kamu di gereja, kamu mempersembahkan waktumu dan bakatmu. Kita harus seluruhnya mempersembahkan, tidak lagi diambil balik, dan tidak memperhitungkan bagi Allah. Pada saat kamu setiap hari melakukan demikian, maka kebangkitan akan diteruskan, sebab imanmu terhadap Allah itu besar. Dan Allah pasti akan memberi kekuatan dan pengaruh akan diberikan lebih banyak lagi kepadamu. Dulu saya mendengar dari para pendeta, bagaimana membeli di berbagai tempat, membelikan tempat gereja. Bahkan para pendeta sekeluarga pindah ke Hong Kong melayani Allah, datang di Hong Kong melayani Allah. Hari ini kamu tidak melihat bahwa pakaian mereka pecah-pecah atau anak-anak mereka tidak sekolah, tetapi anak-anak mereka dengan sehat bertumbuh dan keluarga mereka sangat diberkati, sebab mereka seluruhnya tidak dengan memperhitungkan untuk mempersembahkan. Sampai di pasal yang akhir 20-21, itu kesembilan, Allah menggunakan Hizkia. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Yang ia lakukan semuanya itu baik. Semuanya tertuju bagi Allah dilakukan. Sederhana dikatakan, Allah berkata kamu 100%. Di ayat 21 dikatakan, sehingga semua dalam setiap usaha dimulai dengan pelayanannya terhadap rumah Allah, dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allah. Semuanya dilakukan dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Sebab ia menanggapi kebenaran, mempersembahkan dirinya sendiri dan juga persembahan, sehingga segala dari seluruh kerajaannya dibuat berhasil. Saya melihat Pastor Joshua dan Simo juga seluruhnya mempersembahkan, dan iman kebangkitan ini ada pada mereka, dan kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah kita juga dengan iman seluruhnya memberikan persembahan? Pada saat kamu lakukan memberi segenap hati seluruhnya, maka kebangkitan rohani ada di dalam rumahmu, dan kiranya urapan Hizkia, kebangkitan Hizkia ada pada kita, agar kita seluruhnya persembahkan bagi Allah. Kita bersama menyembah Tuhan Allah kita. Haleluya.
memberikan kami bait yang mulia, diberi kami gereja 611. Engkau selalu menyediakan bagi kami dan bahkan keluarga kami penuh dengan kelimpahan. Mari kita menyembah Tuhan Allah kita. Tuhan, kami berterima kasih atas penyediaan-Mu. Terima kasih kepada Engkau. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih Engkau, yaitu Tuhan yang menyediakan baik kami para orang Lewi dan juga saudara-saudari kami. Engkau menyediakan bagi kami, dan saya mengundang saudara-saudari semua, kita persembahan hidup kita seluruhnya kita persembahkan. Nanti kita akan mengundang para saudara-saudari kita untuk datang di tengah-tengah untuk ibadah doa-doa kita bersama. Di situ ada 2 box untuk kota persembahan kita berdoa, kita menjamahkan, kita katakan kepada Tuhan, kami bersedia mempersembahkan diri kami sendiri. Kita bersama melakukan lagu terpetik untuk mengetahui mereka di tengah. Anggota profetik pada saat di box persembahan kamu menjamahkan kotak persembahan. Berdoa pada Tuhan, aku baik keuanganku, diriku sendiri, waktuku, semua yang ada padaku, ku persembahkan bagimu. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami datang di hadapan, kiranya Roh-Mu Kau curahkan di tengah-tengah kami. Terima kasih Engkau memberikan ayat ini kepada ini persembahan seluruhnya. Sekali mempersembahkan, selamanya tidak akan menyesal. Roh-Mu Kau curahkan di tengah kami, penuhilah kami pada saat kami mempersembahkan, datang di persembahan, kotak persembahan pada saat kami menempatkan tangan kami. Tuhan, doa-doa kami Engkau dengar, dan setiap persembahan Engkau pun berkenan, baik itu waktu kami, seluruh perasaan kami, keuangan kami, seluruhnya kami persembahkan bagimu. Seluruhnya kami persembahkan bagimu. Sebenarnya kami sebagai korban bakaran bagimu, dan dalam roh kami jiwa kami persembahkan, seluruhnya kami persembahkan, tidak ada yang tersisakan bagi kami diri sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam terima kasih nama Tuhan kita berdoa, haleluya, amin. Kita yang di online secara iman kita ikut jalan. 我们坐在位置上的弟兄姐妹们，我们可以一起敬拜。但是如果你看到有位置，你就可以排队。安靜啲，你哋可以繼續行啦，因為後面仲有好多弟兄姊妹跟住。我哋攞完為自己禱告，我哋可以繼續行。
赞美神奇永不断续，日日夜夜不停献上，祷告如上，不定神奇。日日夜夜不停献上，赞美神奇永不断续。日日夜夜不停献上，祷告如上，不定神奇。日日夜夜不停献上，赞美神奇永不断续。主信呢個咧係我哋嘅心。主當我哋咧每一個弟兄姊妹，主我哋咧經過奉獻上，我哋咧按手嘅時候，主我哋向你顯明，主我哋咧願意咧奉獻我哋嘅生命，主唔單止金錢，主甚至咧我哋嘅時間、我哋嘅青春、我哋嘅才幹，神你俾我哋嘅 B 型，主我哋咧都全然嘅獻上。係啊，主啊，因為咧原本咧你就係拯救我哋嘅神，神啊你咧真係咧用重價，耶穌用重價去到贖回我哋嘅生命。主啊，所以今天活着嘅不再是我，乃是基督在我裏邊活着。主啊，基督在我裏邊活着嘅時候，主啊，我就願意將我嘅生命再一次全然嘅獻上俾我嘅基督，獻上俾愛我嘅主。主啊，你咧悅納我哋嘅奉獻，你悅納咧我哋向你所獻上嘅。主啊，當我哋咁樣去獻上，主啊，無論係金錢、係才幹、係 B 型、係時間，主啊，我知道你必全然嘅悅納，並且要將嗰份嘅復興放喺我哋嘅生命裏邊，亦都咧放喺我哋嘅家庭，放喺我哋嘅教會，放喺我哋嘅城市當中。耶穌咧，我多謝你，讚美你。弟兄姊妹，呢一度咧，聖經11節裏邊講，希西家吩咐在耶和華殿裏預備倉庫，他們就預備了。神咧藉住希西家去到咧吩咐耶和華嘅殿咧要有倉庫，並且咧要有副管，要有咧管理咧財務嘅人。同樣咧感謝神喺教會嘅裏邊咧，我哋有一班咧非常之忠心、有良善嘅同工。呢一班嘅祭司利未人，佢哋咧喺呢一度日日夜夜嘅，就係咧去到守住我哋嘅殿，守住咧頂住我哋咧嘅財務。所以呢刻咧，我想咧邀請我哋喺教會裏邊咧嘅負責咧管場地啦，負責咧去到管財務嘅，無論你係同工或者咧係義工，同工咧好需要咧義工。所以咧，如果咧你係喺呢一方面咧，你係服侍嘅同工或者咧義工，可唔可以咧嚟到去到台前啊？来，我们很少看到你们比较多看到我吧，但是你很少看到默默为教会付出的哈。 Ini 所以我们请 kepesan 我们 untuk 达瑞部有很多 mendoakan bagi yang mengurus bagian bangunan di rumah, 还有资财部的，你管理钱财的， yang bagian keuangan dan juga admin. 高级的，好 MIF，来，有 Happy Team 的吗？哦，接待处的，好了，大一轮的都传给部长多爱，好了，赶快了，都快出来了。 好，来，你们上台。为什么要上台呢？因为一般人你们只会看到牧者，对不对？你比较不会看到这群默默付出的人。好，那我也想问一下，我们当中有没有人，你是在这些这两个部门你当义工？比如说你主日会帮我们数奉献呢，总理是关在房子里数奉献的。好，有没有义工？义工也都上台让大家可以认识你们一下，好不好？ 招待嘅義工，对，招待的义工有吗？招待的义工，对啊，数奉献的啊，收奉献的啊，我姐姐啊，越叫越多了喂。或者禮拜日、禮拜六再来，你就要从创世纪喊到启示录了吧？好，OK，好，我们都可以看到他们，对不对？好，
kita berdoa Tuhan beri kekuatan bagi mereka. Kita berdoa bersama. Tuhan tidak Tuhan tidak lupakan mereka dan Tuhan memberikan memberkati. Tuhan akan membalas yang mengingat keluarga dan keturunan mereka. Mari kita bersama berdoa untuk mereka semua. Kiranya urapan Tuhan tercurah bagi mereka, bukan untuk manusia yang kecil, tapi mereka juga dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi dengan hikmat. Di tempat mereka ada mukjizat yang terjadi dan berkelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati para imam Lewi yang melayani di Bait Suci. Mereka sepertinya di latar belakang mereka sepertinya tidak berpakaian jubah imam di hadapan Tuhan untuk memberitakan, tetapi di Bait Suci-Mu dengan setia melalui tugas-tugas mereka dengan setia mereka berdiri di situ. Tuhan urapi setiap orang, berkatilah mereka di Bait Suci yang mempersembahkan, dia melayani orang-orang yang memberkati, suci diberkati, dan janji-Mu ada pada mereka dan Engkau sendiri melaksanakan segala janji-Mu. Berkatilah keluarganya, ada roti dan minum, makanan dan minuman, dan berkati keturunan segala, tidak ada kekurangan. Berkatilah mereka agar di dalam hati mereka dipuaskan di Bait Suci melayani, agar di hati mereka dipuaskan. Berkatilah mereka, segala yang mereka inginkan, yang mereka minta Engkau sediakan dan diberkati dalam nama Yesus. Nama Yesus. Dan di hari ini Tuhan memberkati orang Lewi, dan banyak yang diberi cara bagi kita. Waktu orang Lewi di sini masih tetap berdiri, dan hari ini Tuhan ingin berbicara kepada kita di ayat 18. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni Israel, anak laki-laki dan perempuan, semua kaum itu mereka dengan setia menguduskan diri untuk persembahan Tuhan. Dan tadi di departemen tiring dan juga untuk bagian pembendaharaan semua berdiri, sebab Tuhan pilihkan mereka di hadapan Tuhan. Kamu juga menguduskan diri untuk persembahan kudus, karena kamu telah memberikan segala sesuatunya. Kita memberkati, kita bersyukur
bersyukur kita setiap memiliki kita di suci melayani kita bersyukur atas juga penyediaan Tuhan bagi keluarga kita, buang segala merasa tidak percaya diri. Kita berdoa, kita bersyukur bagi Tuhan karena Tuhan memilih kita. Hizkia dia melakukan yang baik, yang jujur dan yang benar di hadapan Tuhan, sebab Allah mendengar firman Tuhan. Ia melakukan yang baik, yang jujur dan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara semua, kita berdoa, kita bersedia punya keberanian seperti Hizkia, agar di kedudukannya, agar di dalam posisi dan kedudukan kita berdoa. Kita bersedia untuk mendapatkan kita berdoa. Tahukah kamu sangat penting? Kamu merasa tidak percaya diri, sangat mengutamakan, sebab kamu adalah Tuhan melihatmu demikian istimewa, dan seorang saudari dikatakan gereja 611 merasa seperti rekan gereja sangat misi, bukan? Sebab kamu tahu segala domba, segala yang ada di bumi adalah kepunyaan Tuhan. Kamu ikat. Kalau kita Lewi, ingat, Tuhan memberikanmu dengan kelimpahan. Orang-orang Lewi tidak kekurangan di tempat kesusahan. Kita juga masing-masing pernah mengalami kesulitan perekonomian, tetapi jangan khawatir, sebab Tuhan menyediakan. Kamu adalah, mengapa? Sebab kamu adalah anak-anak Allah. Kalau kamu adalah ayah dan ibu, kamu akan tahu apa yang aku sebut. Kalau kamu punya anak-anak yang terbaik, pasti kamu ingatkan akan dia. Yang kamu ingat, Tuhan ingat akan kamu, baik kamu para imam Lewi dan juga atau jemaat anak-anak Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik ingat akan kamu dan akan diberikan padamu. Mari kita dengan kita berdoa. Kita seumur hidup kita melakukan yang baik, yang jujur, yang benar di hadapan Tuhan. Kita penuh dengan kehormatan dan kemuliaan secara bagian serem. Tuhan Yesus datang di hadapan, dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu seumur hidupmu. Kamu selalu ingat, Tuhan adalah Bapa Sorgawimu yang mengasihimu. Di masa hidup kamu bisa kepalamu dipenuh dengan kemuliaan, penuh sukacita, penuh kekuatan dan pengharapan, sebab Allah yang membuatmu berharga. Dalam nama Yesus memberkatimu. Dari hari ini dimulai, mulutmu tidak lagi mengucapkan aku miskin, aku sulit, aku kekurangan, tetapi yang kamu ucapkan, aku diberkati, aku dihormati, aku tidak kekurangan. Dan kiranya iman ini yang diberikan dari Bapa Surgawi, Allah yang Tritunggal, dan seumur hidup penuh dengan kehormatan, tidak kekurangan. Dalam nama Tuhan Yesus memberkati, penuh dengan iman, penuh dengan keberanian. Dalam nama Yesus memberkati, penuh dengan damai dan sukacita, penuh dengan pengharapan. Dan lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus memberkati di masa-masa hidup. Selalu ingat, kamu adalah selalu ingat yang selalu engkau yang dipersembahkan bagi Tuhan. Bukan hanya orang Lewi, tapi kamu juga, kamu anak Tuhan, seluruhnya dipersembahkan dalam nama Tuhan Yesus. Pada seluruh kamu persembahan dirimu, Allah Bapa pasti akan mengikatmu di masa-masa hidupmu. Tidak ada kekurangan, baik hubungan, kesehatan, keuangan. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasikan hatimu dipuaskan.
hatimu dipuaskan, dan dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu bukan hanya di generasimu sekarang dan keturunanmu dari turun temurun sampai Yesus datang generasi Yesus datang kembali. Oleh karenamu mereka semua diberkati, bahkan semua usaha dibuat berhasil. Dalam nama Yesus demikian memberkatimu, dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus memberkati.